Halo, selamat sore semuanya. Teman-teman, apa kabar? Baik. Saya kayaknya ngajarin training berapa lama yang lalu ya. Rasanya cepet banget waktu berlalu. Halo Bu Michelle. Halo, siang, Sebelum pagi. Selamat pagi. Sebelum kita mulai, kita doa dulu ya teman-teman ya. Oke, mari kita satukan hati, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan. Oke, teman-teman, karena hari ini kan saya mau bicaranya soal people gitu ya. Kalau boleh gitu saya minta tolong teman-teman boleh ngasih nyalain kamera. Ya, karena hari ini kita bicara temanya adalah how to deal with people in an effective way. Bagaimana cara berhubungan dengan orang dengan cara yang efektif. Nah, caranya berhubungan dengan orang yaitu harus ketemu orangnya ya. Jadi kalau bisa teman-teman boleh ya nyalain kamera jadi kita bisa ngobrol. Ya, thank you semua, thank you, seneng banget. Oke, hari ini saya akan membawakan tema mengenai apakah slide saya sudah keluar, Pak Peter? Udah lagi, iya, udah keluar. Ya, bagaimana people in an effective way? Ya, kenapa sih saya membawakan tema hari ini gitu ya? Bukan berarti saya sudah paling efektif, teman-teman. Bukan berarti saya juga udah paling jagoan deh dalam hubungan. Enggak juga sih, gitu. Karena justru saya kayaknya harus paling banyak belajar. Ya, tapi kenapa sih kita itu harus belajar bagaimana cara berhubungan dengan orang? Ya, kenapa? Karena teman-teman yang join di bisnis trend, kita adalah bisnis orang. Ya, kita ini bukan bisnis cuma barang modem, tapi kita bisnis berhubungan dengan orang lain. Sebenarnya menyenangkan sekali sih kalau kita itu jalankan bisnis itu dengan robot. Ya, bisnis trend dengan robot. Jadi misalnya contoh nih, Pak Peternya join gitu ya, saya tinggal install. Peter presentasi setiap hari, tit gitu ya. Peter startup, tit gitu. Peter joinin orang lagi, tit. Enak banget, bener nggak? Masalahnya nggak bisa begitu pula gitu ya. Kita berhubungan dengan orang-orang di dalam bisnis ini. Nah, ada satu quote yang saya suka banget gitu ya. Dia bilang apa? You don't build a business. Ya, kita tuh nggak lagi bangun bisnis. You build people. Nah, people-nya build the business. Ya, teman-teman, sama-sama kita tahu bahwa di presentasi setiap hari kita lihat bagaimana the power of two. The power of two. Bagaimana mensponsori orang. Bagaimana bisnis bonus pasangan. Bagaimana bonus residual. Itu memang di presentasi gambarnya bulat-bulat, tapi di kenyataannya itu orang semua, teman-teman, benar nggak? Orang. Jadi benar-benar bisnis kita itu adalah bisnis berhubungan dengan orang, membangun orang, ya. Nah, masalahnya adalah people don't care how much you know until they know how much you care. Ya, orang tuh nggak peduli. Dia sebenarnya tahunya seberapa banyak sih, menguasai modem seberapa banyak sih. Emang setajir apa sih? Ya, sehebat apa sih kamu? Tapi kalau orang tahu bahwa kita peduli sama dia, ya, orang akan suka sama kita. Dan ingat, kita bangunnya bulat itu orang semua, Bapak dan Ibu, teman-teman semua. Ya. Nah, apa yang akan saya sharing hari ini ya, bukan berarti kita menjadi seorang kalau gitu kita akan menjadi orang yang mengetahui sesuatu mengenai personality dan kita jadi manipulatif. Wah, ini orang kepribadiannya ini nih, gua manipulasi gitu ya. Sorry, motor lewat. Jadi gua akan manipulasi nih, gua akan pura-pura begini supaya dia begini. Bukan, teman-teman ya. Kita belajar mengenai personality itu adalah untuk pengetahuan kita, tapi bagaimanapun hati tetap bicara. Ya, romantis ya. Hati tetap orang tahu. Tulus itu orang bisa rasa. Ya, jadi mau kata kita sepintar apapun mengenai personality, tapi kalau hati kita tidak untuk mengasihi orang, tidak untuk peduli sama dia, orang bisa merasakan. Ya, jadi sekali lagi apa yang saya sharingkan ini adalah sebuah pengetahuan, tapi ini hanya akan cuma jadi sebuah pengetahuan kalau kita tidak dengan hati kita lakukan. Ya, nah apa yang saya sharingkan hari ini adalah mengenai buku Personality Plus. Ya, mungkin saya pernah sharing ini beberapa 1 bulan yang lalu mengenai personality. Ya, buku Personality Plus ini saya baca sudah lama, Bapak dan Ibu, dan sangat membantu saya. Ya, sangat membantu saya. Bukan hanya di bisnis, tapi di keluarga, di pertemanan, di gereja, dimanapun. Selama ada manusia, buku ini sangat membantu saya.
Masalahnya manusia memang ada di mana-mana, begitu ya. Nah, di buku ini ya saya sangat sarankan Bapak dan Ibu untuk membaca, memiliki dan membacanya. Ya, mungkin kalau dulu itu gambarnya warna kuning ya bukunya, tapi sekarang kayaknya sudah sampulnya warna hitam gitu. Kenapa di sini dia akan menjelaskan ada 4 macam tipe kepribadian. Ya, mungkin teman-teman ada yang bilang, kok dikotak-kotakin sih? Gue manusia mah gue unik. Benar, teman-teman. Kita semua itu unik, gitu ya. Tapi bagaimanapun juga, buku ini sudah berdasarkan hasil yang lama, penelitian yang panjang. Saya nggak bisa jelaskan panjang lebar, tapi intinya adalah dia membagi orang tuh menjadi 4 kategori. Nah, jarang sekali orang yang punya satu kepribadian yang full. Contohnya, saya seorang sanguinis, full, 100%. Jarang. Ya, biasanya manusia itu punya kombinasi minimal 2. Ya, biasanya dia seorang sanguin koleris atau sanguin apa seperti itu ya. Dan itu mempengaruhi banget bagaimana cara kita berkomunikasi, cara kita bertindak. Nah, hari ini saya mau teman-teman kita rileks aja ya gitu ya. Kalau emang ternyata pada saat Anda membaca saya jelaskan ini Anda merasa itu gua banget nih gitu ya. Teman-teman boleh saling menyimak gitu ya. Nah, yang pertama, pengetahuan mengenai kepribadian ini yang pertama kali ditujukan pentingnya buat siapa? Bukan buat, mungkin ada yang datang ke training ini dengan sikap hati begini, gue mau nih mempelajari kepribadian supaya gue bisa nanti prospek aku bisa kuasai gitu ya, kayak seperti itu ya. Jangan. Saya mau minta Bapak dan Ibu untuk mulai dari mengenal diri sendiri dulu gitu ya. Kenapa? Karena pada saat kita tidak mengenal diri kita siapa, ya kita akan merasa dia nggak sama dengan gue, dan kita akan lebih cenderung memaksakan kehendak kita, terutama para koleris gitu ya. Nah, oke. Sekarang saya jelasin dulu sekarang kepribadian yang pertama. Seorang sanguin. Are you a sanguine? Gitu ya. Nih, kalau kita lihat sanguin itu kelihatan biasanya, ya kelihatan. Orang sanguin itu seperti apa sih? Orangnya periang. Ya, periang, semangat gitu ya. Terus pokoknya gampang dikenali deh. Suaranya kencang, biasanya gitu ya, rame gitu. Terus biasanya orang sanguin tuh nggak khawatiran orangnya. Ya pokoknya happy aja lah. Hari ini hidup happy dulu hari ini gitu ya. Nah, orang sanguin mereka itu selalu ingin berusaha mendapatkan perhatian. Ya, jadi misalnya teman-teman mungkin ingat ada teman atau ada kenalan atau anak kalian gitu ya, anak bapak dan ibu yang selalu ingin mendapatkan perhatian. Lalu biasanya seorang sanguin itu orangnya mudah bosen. Ya, jadi misalnya lagi ngerjain sesuatu, kayaknya nggak ada tertariknya lagi nih, udah nggak menarik nih, udah nggak ada yang perhatiin, udah bosen kayak gitu. Dan biasanya orang sanguin itu mereka sulit fokus. Ya, jadi misalnya lagi mengerjakan sesuatu, tiba-tiba ada sesuatu yang lebih menarik gitu. Mereka tinggalin dan mereka akan mengerjakan hal yang baru itu. Selalu mau yang baru, selalu mau yang baru, selalu yang mau yang baru seperti itu ya. Lalu orang sanguin itu seperti apa? Biasanya orang sanguin itu Anda bergumul dengan jadwal. Maksudnya gimana? Karena orang sanguin itu satu, mereka itu suka banget menyenangkan orang lain. Maunya orang lain tuh suka sama gua gitu. Kalau bisa semua orang seantero dunia suka sama gua gitu ya. Jadi biasanya mereka gampang janji. Ya misalnya janji sama si A, jam 3 ya, oke, sip gitu ya. Nanti jam 3:10 dijanji lagi sama orang lain. 3:15, oke, bisa ya ke pesta ini, sip gitu. Bisa, semua bisa gitu ya. Nah, nanti pada saat kenyataannya mereka bingung. Kadang-kadang bahkan bisa lupa janji sama orang gitu ya. Lalu biasanya orang sanguin itu mereka itu spontan tanpa rencana. Jadi hidupnya itu spontan. Jadi kita bisa ibaratnya, yuk pergi yuk. Ya, ada nggak punya teman yang seperti itu, teman-teman? Yang ibaratnya kalau di telepon itu jam berapapun, halo, ciao yuk. Nah gitu ya. Orangnya tuh gampang banget, spontan, ya nggak ada rencana gitu ya. Orang dengan kepribadian seperti itu sulit akan berhubungan dengan orang yang nggak kayak gitu ya. Lalu optimis, ya terkadang terlalu optimis. Ya misalnya mau kejar asosiat, deadline-nya Senin malam gitu ya. Sekarang sudah hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, tinggal 3 hari lagi. Gimana? Udah ada rencana Pak untuk asosiatnya? Gampang lah, bisa pasti saya bisa lah, udah gampang. Mereka lupa hari Sabtu, hari Minggu, tiba-tiba udah Senin pagi ditelepon lagi sama upline-nya. Gimana? Asosiatnya on track ya? Hah? Asosiat? Aduh, mereka sudah lupa ada janji itu mereka mau asosiat bulan hari itu ya. Nah, jadi kadang-kadang orang sanguin seperti itu. Dan biasanya orang sanguin itu punya satu kelebihan, ya mereka bisa mempengaruhi orang dengan pesonanya.
Yang orang sanguin itu gampang dikenali gimana? Biasanya senyumnya lebar, ya, terus suka bercanda, humoris, seperti itu. Nah, sekarang sebelum saya lanjut ke yang berikutnya, siapa di sini yang merasa Anda orang seperti itu? Oh, saya lihat tampang-tampangnya melankoli semua nih rata-rata. Ada yang seorang sanguin? Ada Bapak dan Ibu? Apa cuma saya aja di dunia ini, di dunia tren yang sanguin sama Paniko berdua? Paniko Saya doang. kayaknya sanguin Bu. Siapa? Bu Esther. Esther Bu, sanguin Esther kayaknya Bu. sanguin ya? Iya kayaknya Bu. Oh gitu ya? Bahaya. Mana? Ibu bisa kenalin Bu Esther sanguin dari mana? Ya itu tadi spontan, enggak pikir, anggap wah iya dah sebentar begitu, tapi begitu tiba-tiba ini baru kaget ternyata. Oh gitu ya, Kayak tiba-tiba Kak. baru kaget ya Bu ya? Tadi itu ya Nggak ada bergumul dengan planningnya, ya? jadwal ya betul ya. Oke, ada lagi selain Bu Esther yang merasa sanguin? Ya, ini saya lihat yang nyalain kamera nih, orang-orang melankoli. Tahu nggak kalian kenapa orang melankoli nyalain kamera? Saya kasih tahu dulu. Sebelum saya masuk ke melankoli. Karena orang melankoli itu mereka orang yang setia, kawan, dan loyal. Yes. Ya, jadi bagi mereka tuh, aduh, udah diminta nih gue untuk nyalain kamera gitu ya, gue nyalain deh, menghormati gitu ya. Itu kelebihan orang melankoli. Kita perlu kasih pos dulu untuk orang melankoli. Iya. Ya, apalagi kalau orang melankoli pragmatis pula kan, aduh tambah nggak enak hati kalau nggak nyalain, jadi mereka akan menyalakan kamera ya. Nah, menyusul nih, biasanya melankoli menyusul nih untuk menyalakannya. Oke, terima kasih para pragmatis menyalakan biasanya. Oke, ya jadi para sanguin biasanya gampang dikenali. Nah, sekarang kita lanjut ke personality yang kedua. Ya, personality yang kedua tuh personality apa sih? Nah, tadi yang personality yang tadi saya jelasin. Para melankoli gitu ya. Nah, para melankoli itu juga mudah dikenali. Ya, biasanya ya kalau sanguinnya kayak gitu, kayak bola bekel, ya. Nah, si melankoli ini yang sebaliknya. Yang kalem gitu ya, gampang dikenali. Nah, biasanya orang melankoli itu seperti apa sih? Mereka rapi dan teliti gitu ya. Jadi kalau teman-teman punya anak mungkin atau punya teman atau dulu pernah tinggal di kos-kosan yang ngelihat rumahnya kamarnya rapi banget ya. Kalau susun buku itu berderet, bahkan susun duit pun berderet. 50.000, 10.000, ada yang begitu? Ngaku nggak? Ayo, siapa yang begitu? Susun duit di dompetnya berderet. Ada? Ya, ada dong. Coba kalau berani ada yang ketekuk sedikit aja, wah mereka rasanya hidup itu sudah kayaknya kenapa ketekuk gitu ya. Nah, lalu biasanya orang melankoli itu mereka setia kawan, teman-teman. Ya, mereka setia kawan. Jadi biasanya temannya nggak banyak, sahabatnya nggak banyak. Sahabatnya paling 2 orang, pakai di bawah 1 tangan lah gitu ya. Tapi bisa temannya lama, teman dari SD, teman dari kuliah, teman dari kerja yang 15 tahun yang lalu gitu ya. Jadi udah temennya udah lama gitu ya, nggak banyak. Kalau sanguin temennya banyak gitu, tapi sahabat bener-bener nggak banyak, hampir nggak ada ya. Tapi kalau melankoli mereka pilih-pilih gitu ya, maksudnya yang mereka nggak sembarang sebut lu BFF gua. Kalau sanguin tuh semua orang BFF ya, tapi kalau orang melankoli mereka hitung. Biarpun kita udah merasa, gua kan sama lu BFF, nggak hati dia enggak sih gitu ya. Lalu biasanya orang melankoli itu mereka kreatif. Ya, mereka punya seni tinggi. Nah, tapi orang melankoli juga mereka pemikir, gitu ya. Jadi biasanya mereka memikirkan hal-hal yang bahkan itu apa itu dipikirin gitu loh. Ya, dan mereka cenderung serius orangnya. Ya, jadi mungkin kalau kita lihat mukanya suka ketekuk gitu ya, suka kayaknya serius gitu. Ya, mungkin bagi kita orang sanguin, aduh di sini kok nggak ada sanguin sih, gue merindukan sanguin, nggak ada Paniko ya. Bagi orang sanguin, orang melankoli itu menakutkan. Kenapa? Karena mereka selalu tampak serius. Ya, sedangkan jadi bagi kita yang sanguin ini, dia pasti lagi marah sama gua gitu. Padahal enggak, emang muka gua dari lahir begini gitu loh. Muka gua dari lahir emang begini gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, biasanya orang melankoli mereka cenderung pesimis dulu. Misalnya contoh nih, Pak Henry bisa nggak minggu ini konsultan? Kalau orang sanguin nggak pakai pikir, langsung bisa, gitu ya. Apalagi koleris. Kalau melankoli, mereka cenderung pesimis. Mereka pikir dulu. Kalau gue mau konsultan, berarti harus sponsorin 20 orang untuk dapat 2, gitu ya. Enggak, maaf. 35 untuk dapat 2. Mereka lebih jauh, gitu ya. Angka rata-ratanya lebih parah, gitu maunya.
wah berarti gue harus presentasi sekitar 105 kali misalnya seperti itu. Misalnya mereka mikirnya susah gitu ya, cenderung pesimis dulu pokoknya gitu. Ya lalu mereka lebih suka bekerja sendiri. Siapa di sini suka bekerja sendiri? Ya, benar. Oh, siapa tuh yang bilang gitu ya? Jadi benar. Jangan ada yang ribet deh di sekitar gue gitu. Apa sebelahnya Sanguin ya, yang kayaknya loncat-loncatan terus, mereka maunya please bekerja sendiri. Ya, nah itu para melankoli. Lalu orang melankoli juga mereka perfeksionis, ya mereka detail, ya mereka pokoknya jangan pernah berani teman-teman ya meminjam barang dari melankoli secara diam. Mereka tahu, ya. Terus harus dikembaliin. Ya tempat kerja, ya di tempat meja kerjanya pinjam staples. Ya. Lalu mungkin Anda kembalikan tapi di tempat yang salah. Lain. Ya. Mereka akan langsung bete, ya. Oke. Lalu orang melankoli biasa mereka juga peka terhadap perasaan orang lain. Ya, jadi misalnya kadang-kadang kita bercanda nih, lagi teman-teman bercanda, ketawa gitu, kita ketawain, ih dasar lu, misalnya kita bilang kayak, dasar lu ceroboh gitu ya. Kan bercanda, tapi bagi orang melankoli, kok lu ngomongin dia begitu sih? Nanti kalau dia tersinggung gimana? Nah, jadi mereka tuh sudah mikirnya mereka peka gitu. Jadi kadang-kadang perubahan air muka orang lain pun mereka langsung tahu. Dia kayaknya lagi marah deh gitu ya. Sedangkan Sanguin mungkin sudah ngomong nggak tahu kemana, mereka udah nggak perhatiin lagi muka orang itu. Tapi kalau orang melankoli mereka liatin, mereka kan tanya, mungkin nggak sih Sil dia marah gara-gara itu? Nah seperti itu orang melankoli. Lalu mereka terjadwal, terencana gitu ya, sangat detail. Mereka sudah tahu bahkan hidup mereka 10 tahun ke depan, perencanaan mereka sudah tahu. Ada yang begitu. Ya, hidup budget mereka untuk 1 tahun ini sudah lengkap, ada budget keuangan. Ya, lalu daya ingat mereka kuat, ya daya ingat mereka kuat. Jadi maksudnya bagaimana? Kejadian 25 tahun yang lalu. Pada saat Anda meminjam uang mereka dan nggak balikin. Ya, mereka masih ingat. 5 sore. Ya, masih ingat di mana tempatnya, berapa duit Anda pinjam, misalnya seperti itu ya. Jadi daya ingatnya kuat banget, dan mereka kadang-kadang mudah tersinggung. Sebenarnya bukan mudah tersinggung, mereka sensitif ya. Jadi mereka lebih perasa seperti itu ya. Nah, oke. Sekarang saya tanya dulu deh, sebelum saya lanjut. Siapa di sini para melankoli? Kayaknya saya deh. Sepertinya saya. Aduh, ya, kita sudah tahu. Hendy juga itu. Hendy nggak tahu jangan Hendy. Desi melankoli. Sepertinya saya juga deh. Oke. Pak Peternya juga melankoli, Pak Peter ya? Melankoli, Lucio. Betul. Juga ya. Oke, kelihatan ya yang melankoli. Oke, sekarang saya lanjut ya. Nah, yang ketiga ini juga sangat mudah diketemukan. Orang koleris. Ya, orang koleris itu kalau lihat lambangnya aja tuh pokoknya yang apa mau diterjang gitu ya. Bisa. Ya, pokoknya gua pasti bisa seperti itu ya. Nah, orang koleris itu mereka berjiwa pemimpin. Ya, contohnya misalnya paling gampang itu misalnya kita kadang-kadang ikut seminar gitu ya, orang-orang nggak dikenal, kumpul, bikin grup ya berlima-lima misalnya gitu ya. Oke, siapa di sini jadi pemimpin? Orang itu nggak perlu ditunjuk, dia sudah duluan nyuruh-nyuruh. Kamu bagian ini, kamu bagian ini, kamu bagian ini. Siapa yang begitu? Ayo. Yang kayaknya belum apa-apa udah. Ya, yang ini, kamu yang ini, kamu yang ini. Mereka sudah punya jiwa pemimpin gitu ya. Lalu biasanya orang koleris, mereka ada kebutuhan memegang kendali. Ya, jadi mereka maunya mereka yang kontrol. Gua yang kontrol gitu ya. Terus mereka itu kompetitif. Ya, contohnya misalnya contoh sederhana main lomba misalnya tarik tambang misalnya. Ya, jadi mungkin teman-teman yang lain tuh cuma buat happy aja gitu loh. Buat udahlah seru-seruan, tapi buat orang koleris nggak bisa. Harus menang. Ya, bahkan lomba yel-yel gitu ya. Mungkin yang lain santai aja lah. Bagi orang koleris nggak bisa, kita harus menang. Yel kita udah harus yang paling bagus seperti itu ya. Jadi orang yang kompetitif. Kalau bisa tren yang paling cepat jadi konsultan siapa? Misalnya, berapa lama? 1 minggu. Gua mau 6 hari. Nah, saya kira-kira kayak gitu ya. Biasanya mau yang paling top dulu gitu ya. Lalu biasanya orang koleris itu mereka bergeraknya cepat, berpikirnya pun cepat. Ya, kelihatan kalau orang koleris itu geraknya tuh kayaknya gesit banget gitu ya. Orang lain baru mau berdiri, dia udah kemana gitu ya. Lalu biasanya mereka multitasking. Ya, kalau kita punya seorang wanita koleris di dalam rumah, ya bisa sambil masak, nelfon, sambil merintah Mbak.
sama anaknya lagi sekolah Zoom. Itu jangan gitu ya. Sambil masak tuh, sambil telepon juga. Iya, terus gimana tuh? Oh ya, mbak gitu. Jadi maksudnya multitasking banget gitu ya. Mereka itu pokoknya geraknya cepat, pikirnya cepat. Dan biasanya mereka do it my way. Jadi mereka sebagai orang koleris, mereka tuh sudah tahu apa yang mereka mau kejar, gitu ya. Mereka sudah rencanakan maunya begini, pakai cara gua seperti itu. Cara gua tuh adalah cara yang terbaik. Nah, lalu orang koleris, kalau kalian punya teman orang koleris, gampang ngelihatnya. Suka memberi nasihat. Ya, jadi kita nggak minta nasihat pun dia nasihatin. Misalnya contoh kita bilang gini, anak gua tuh ya, lagi ini loh, misalnya suka malas bikin PR gini loh ya. Kalau lu suka malas bikin PR, lu sebaiknya gini. Nah, mereka otomatis kasih nasihat gitu ya. Lalu cenderung bosi, ya nyuruh, ya pokoknya semua orang disuruh. Mereka tuh nggak bisa ada orang nganggur. Ya, jadi siapa nih yang mama atau papa di rumah gitu, yang orangnya koleris, ya anak itu baru mau santai sebentar, atau pasangannya lah. Misalnya suami lagi baru pulang, baru duduk. Istri yang koleris akan bilang, "Pak, buang sampah dong," gitu ya. Atau, "Pak, coba tolong ke depan dong beli ke Alfamart." Maksudnya mereka susah lihat orang santai gitu ya. Lalu orang koleris itu mereka bekerja efektif itu di bawah tekanan justru. Misal contoh, misalnya Pak Joko, saya butuh laporan ini hari ini juga 1 jam lagi, Pak. Nah, kepribadian lain akan stres banget kalau dapat tekanan kayak gitu. Kan orang koleris, mereka menantang. Bapak minta berapa lama, Pak? 1 jam, 59 menit saya kasih. Nah, kayak gitu ya. Jadi pokoknya mereka bekerja sangat efektif di bawah tekanan. Ya. Kenapa? Ya, oke. Lalu mereka juga goal oriented ya. Jadi kalau hidup mereka itu kalau nggak ada goal, kayaknya nggak ada gairah. Ya, jadi mereka tuh hidup harus cari goal terus. Goal, ada goalnya, harus ada goalnya. Kalau nggak hidup itu, makanya biasanya orang-orang koleris yang baru pensiun, wah itu bingung banget mereka. Apapun diurus jadinya. Ya, saking nggak ada goal lagi hidup ini ya. Jadi mereka harus terus-menerus ada goal. Dan biasanya orang koleris itu yang terakhir apa? Mau menang dalam segala situasi ya. Jadi apapun mereka mau menang. Nah, siapa di sini yang koleris? Ya, Bu Nuka udah kelihatan ya, koleris saya sudah tahu ya. Yang mana yang koleris lagi, yang lain? Mana sih? Kok nggak asik nih yang pada yang koleris? Ya ini saya lihat banyak yang melankolis pragmatis ya. Yang koleris ada lagi? Ya, Bu Nuka ya. Bu Nuka, apa tadi dari kepribadian Ibu itu yang Ibu lihat cocok banget buat Ibu tadi? Contohnya? Sylvia, Oma Desi boleh tanya? Ya, silakan Oma Desi. Ya gini, aku nih diomongin orang, kamu ya koleris, kamu ya melankolis, kamu orang edan, katanya gitu. Saya semua mau cepet tapi juga gampang nangis. Gimana tuh kalau gitu? Iya, benar Bu Oma. Nangis. No, gimana tuh? Jadi biasanya memang orang itu kepribadiannya gabungan dua ya, seperti Oma berarti koleris dan melankoli. Wah, itu sih luar biasa ya, sudah kok Oma 79 tahun masih semangat ikut training. Kalau bukan orang koleris nggak ada lagi di dunia yang kayak gitu ya. Jadi benar-benar orangnya tetap punya goal ya Oma ya. Dan melankoli pula ya. Nanti saya akan jelasin kombinasi-kombinasi itu ya, kombinasi mematikan koleris dan melankoli ya. Itu benar-benar hidupnya tuh high standard ya. Luar biasa Oma. Ya. Tadi sorry Bu Nuka mau bicara? Tapi air mata gampang keluar. Saya galak ya tegas tapi air mata gampang keluar. Gimana tuh? Ya nggak apa-apa Oma. Itu memang nanti saya jelasin di belakang. Bagaimana kita menanggapi kita punya kepribadian gitu ya. Oke. Thank you Oma. Bu Nuka tadi apa Bu Nuka? Dari tadi yang saya baca yang kayaknya Ibu betul banget Bu Sylvie. Jadi saya kadang-kadang di dalam satu waktu yang bersamaan bisa mengerjain apapun itu dan bisa menyuruh beberapa orang dalam waktu yang bersamaan. Kadang-kadang belum selesai dikerjakan sama orang itu saya udah nyuruh yang lain dan itu benar-benar. Ya, jadi jangan heran ya Bu ya orang koleris ya. Jadi Ibu tahu sekarang ini karena kekolerisanku gitu ya. Jadi biasanya yang kepribadian lain akan minggir kalau koleris datang ya, kalau nggak ada tidur siang ya namanya ya. Oke. Nah, terakhir, kepribadian yang terakhir ya, kepribadian pragmatis. Nah, ini saya lihat banyak ini di tren ini ya, orang-orang yang pragmatis. Orang pragmatis itu seperti apa sih? Yang pertama,
Ya, orang pragmatis itu nih, kalau kalian mau lihat kepribadiannya gampang banget. Lihat aja senyumnya kayak gambar itu. Orang pragmatis tuh senyum. Kalau ibarat emoticon itu ya, kalau di WA itu emoticon. Kalau orang sanguin itu yang itu loh, yang ketawanya miring gitu ya. Kalau orang melankoli itu yang serius gitu ya. Kalau orang koleris itu yang gitu ya. Nah, orang pragmatis itu yang gitu mukanya. Tenang ya. Jadi orang pragmatis itu ciri-cirinya seperti apa? Mereka tuh mendambakan kedamaian. Aduh. Pokoknya bagi gue ya, yang penting hidup tuh damai deh. Senang gitu ya. Jangan ribut gitu. Siapa yang begitu? Yang kalau bisa ya Henry ya, damai deh, damai, tenang gitu ya. Nah, lalu orang pragmatis biasanya mereka sulit mengambil keputusan, bahkan keputusan kecil. Contoh nih, misalnya mau pergi makan atau lagi mau pesen makan apa gitu ya. Mau bisa makan apa gitu ya. Mereka akan melihatin daftar menu tuh lama gitu loh. Mereka bingung gitu apa. Dan biasanya teman mereka yang koleris yang memutuskan. Udah gado-gado enak, ya udah deh gitu. Ya siapa yang begitu ya? Ya Dewi ya itu ya benar ya. Lalu menghindari konflik. Ya jadi misalnya ada sesuatu konflik gitu ya. Mereka akan memilih untuk menghindari. Ya udah deh, lu ambil aja, nggak apa-apa. Gua ngalah aja gitu. Jadi mereka tujuannya bukan apa, supaya jangan ribut aja. Ya udah, apa kata lu deh, ambil dah tuh jembatan Ampera, ambil deh. Kalau kita di Palembang bilangnya gitu ya. Lalu biasanya kalau orang koleris mereka tuh bekerja efektif sekali di bawah tekanan. Kalau orang pragmatis sebaliknya, mereka tidak suka sekali tekanan. Ya, jadi kalau misalnya kita mau sama grup kita nih, sama leader, calon leader, orang koleris kita tantang, bisa nggak lu asosiat 1-2 hari? Bisa. Orang pragmatis kita tantang begitu kabur. Mereka mungkin kaburnya nggak langsung karena mereka baik hati. Mereka akan menatap dengan mata nanar. Bagaimana caranya? Tapi mereka tidak akan menolak. Tapi mereka akan berpikir dan kayaknya dalam hati sudah menggeleng. Nggak mungkin gitu ya. Mereka tidak suka tekanan. Nah masalahnya karena orang pragmatis ini biasanya temenannya banyak orang koleris. Mereka ditekan terus. Ya Bu Nuke pasti temannya banyak kan yang pragmatis yang ibu suruh-suruh ya. Ya jadi lalu biasanya orang pragmatis itu mereka tenang dan santai. Ya jadi mereka tuh ibaratnya santai lah. Buru-buru amat sih, ngapain gitu loh. Santai aja, tenang gitu ya. Lalu apalagi? Orang pragmatis biasanya mereka tidak percaya diri. Kenapa mereka tidak percaya diri? Sebenarnya bukan karena apa? Karena kesalahan dari kepribadian yang lain. Biasanya contoh nih, karena mereka lebih lambat untuk memutuskan. Ya, jadi kita tuh biasa kepribadian lain selalu misalnya mau pergi, yuk kita mau liburan kemana nih tahun ini gitu ya. Kita biasa orang pragmatis kita jarang tanya. Oh kalau dia nggak usah ditanya, dia mah ikut aja gitu. Ngerti nggak maksudnya? Siapa yang suka begituin orang? Ya atau suka digituin? Ya pendapatnya kayaknya nggak pernah ditanya juga. Lu mah ikut aja lah, gue mah ikut aja lah gitu ya. Nah lama-lama mereka jadi tidak percaya diri teman-teman orang pragmatis ya. Lalu biasanya mereka suka menunda sampai detik-detik terakhir mereka baru mengerjakan dengan efektif. Nah tapi kelebihan orang pragmatis apa? Mereka pendengar yang baik. Ya jadi siapa di sini kalian punya teman yang mendengarkan? Ya jadi kalau cerita tuh kita nyaman banget sama dia. Ya dia dengerin gitu, baik gitu ya. Lalu mudah beradaptasi. Kenapa? Karena orang pragmatis itu mereka sama kepribadian manapun cocok. Mereka sama orang sanguin cocok, orang sanguin ngomong mulu, dia dengerin. Sama orang melankoli yang perasa curhat, dia juga dengerin. Sama orang koleris yang dia juga dengerin. Nah, jadi mereka tuh orang pragmatis tuh mudah beradaptasi, diterima dimanapun, gitu ya. Dan mereka hemat energi. Ya hemat energi itu dalam arti kalau bisa nyuruh orang harus aku yang kerjakan ya kira-kira kayak gitu. Jadi biasanya kalau saya suka bercanda orang-orang yang penemu itu biasanya orang pragmatis ya. Mereka akan berpikir gimana caranya supaya itu bisa pindah sendiri tanpa perlu gua lakukan ya. Mereka akan berpikir sesingkat. Jadi mereka kerjanya tuh seefisien mungkin kalau bisa energi gue jangan banyak dikerjakan seperti itu. Ya nah terakhir para pragmatis boleh angkat tangan. Siapa di sini yang pragmatis? Ya Henry. Bu Michelle juga pragmatis. Kayaknya saya double deh Bu, sanguin dan pragmatis begitu gabung kayaknya. Iya Pak. Iya Bu. Bu Yeti juga pragmatis, melankoli pragmatis ya. Iya.
Oke. Nah, jadi memang rata-rata orang itu punya dua kepribadian yang bergabung, ya. Tapi biasanya dua kepribadian itu jangan yang bertabrakan. Jarang sekali orang yang, oh, gua mah koleris pragmatis, enggak. Atau gua tuh sanguin melankoli, jarang gitu ya. Jadi biasanya sanguin sama koleris, sanguin sama pragmatis, melankoli sama koleris, atau melankoli sama pragmatis, itu kepribadiannya. Nah, kalau Anda seorang kepribadian sanguin koleris gitu ya, wow, itu pasti seru banget gitu ya, pasti sudah heboh, rame pula, dan goal oriented pula gitu ya. Orang yang sanguin pragmatis santai ya, santai, gembira, dan temennya pasti banyak banget karena mereka seorang sanguin, mereka pragmatis pula. Nah, orang melankoli pragmatis itu juga sama ya. Orang melankoli pragmatis itu mereka sudah pemikir dan mereka lebih lambat mengambil keputusan ya. Jadi itu kepribadian. Dan ada juga melankoli koleris. Wah, itu melankoli koleris itu yang high standard itu saya bilang. Sudah mereka koleris, punya goal, melankoli pula, terdata dengan rapi ya. Jadi benar-benar unik lah, saya bisa bilang begitu ya. Nah, teman-teman, apa sih yang kita perlu lakukan berikutnya setelah kita tahu, oh ternyata kepribadianku tuh ini ya gitu loh, dan kita mulai berpikir, oh pantesan ya ternyata pasanganku di rumah itu kepribadiannya tuh ini, oh ternyata anakku tuh ini, oh ternyata upline-ku tuh begini, pantesan gue disuruh-suruh terus, atau pantesan downline-ku ini begini ya, susah dimotivasi misalnya. Atau pantesan downline-ku tuh, prospek itu pantesan mikirnya lama banget gitu. Oh, karena dia begini. Ya, jadi semuanya itu kepribadian-kepribadian itu kita tahu, itu tujuannya adalah dua, teman-teman. Yang pertama adalah kita jadinya belajar untuk mengenali diri sendiri, ya. Mengenali diri sendiri itu gimana? Ya, kita belajar untuk menerima dan mencintai diri kita sendiri. Mencintai diri sendiri itu bukan berarti oh ya udah gua mah egois deh, bukan. Kita baru bisa mencintai orang lain kalau kita sudah mencintai diri kita sendiri dulu. Ya, kita menghargai diri kita sendiri dulu. Nah, tapi yang kedua, kita juga tidak boleh berlindung di balik kelemahan. Ya, tapi kita terus berusaha memperbaharui diri. Contoh, misalnya Anda seorang koleris. Oh iya, pantesan gue koleris, gue memang suka nyuruh-nyuruh gitu ya. Ya setiap kali kita di rumah, di tim, ya kita suruh-suruh mereka semuanya. Kita pokoknya kita suruh-suruh. Terus misalnya orang bilang, kenapa sih kamu harus nyuruh-nyuruh dulu? Karena kan gue koleris. Emang gue koleris gitu. Ya, atau Anda seorang sanguin, ya Anda ngomong mulu, prospeknya nggak kebagian ngomong. Anda ngomong mulu, iya gini loh, tren tuh begini. Karena Anda suka ngomong kan, suka cerita. Ya, terus misalnya Anda bisa, iya kan gue kan sanguin, emang gue suka ngomong. Ya, bukan begitu, Bapak dan Ibu. Justru dengan kita mengetahui kepribadian kita, kita tahu, oh kekuatan gue tuh di sini. Kelemahan gue tuh di sini, kita bisa membackup. Nah, saya kasih 4 saran saja untuk setiap kepribadian. 1 saran untuk setiap kepribadian. Yang pertama, bagi Anda para sanguin. Para sanguin, ya, sarannya adalah jangan terus mengharapkan perhatian, kasih sayang dari orang lain. Maksudnya gimana? Orang sanguin, mereka tuh terus-menerus berharap, Anda terus-menerus berharap dipuji. Jadi suatu hari contohnya nih, Anda ngundang orang ke TOP. Ya, biasanya upline Anda akan puji, ih hebat ya, kamu ngundang orang, hari itu dia lupa dia mengucapkan luar biasa buat Anda sakit hati. Wah, hari ini Pak Hendy nggak muji gue ya, gue bawa orang ke TOP. Nah, sakit hati dia. Ya, para sanguin, ya nggak semua orang seperti kita ya, yang selalu haus pujian dan penghargaan. Ya, jadi sadarilah seperti itu. Anda tidak dipuji bukan berarti Anda tidak dihargai. Ya, jadi jangan terus-menerus mengharapkan, kok nggak ada yang perhatiin gua sih? Udahlah. Contoh nih, hari ini orang sanguin datang ke TOP. 1 hari nggak datang ke TOP. Upline tanya, Bu Esther, kok hari ini nggak ke TOP? Dalam hati, gua diperhatiin nih sama upline gua. Besoknya Ibu Esther nggak datang lagi, terus nggak ditanyain sama upline-nya. Ya, mungkin jangan-jangan kita mikir, ini upline gue udah sayang yang lain nih, udah peduli sama yang lain, udah bantuin tim lain nih, makanya gue udah nggak dipertanyain lagi. Jangan, ya itu para sanguin itu adalah kebutuhan Anda, ya tidak bisa dipenuhi orang lain. Anda harus mencari solusi buat diri sendiri.
Nah, yang kedua, bagi Anda para melankoli. Anda para melankoli, ingatlah bahwa kita hidup di dunia yang tidak sempurna. Ya, dan bahkan Anda pun tidak dapat selalu memenuhi harapan yang sempurna. Ya, jadi para melankoli, mungkin Anda merasa ini downline gue ya, timku ini ya, sudah aku kasih tahu. Langkah 1 ini, langkah 2 ini, langkah 3 ini. Kok dia membelot sih? Kok dia nggak nurut sih? Seperti itu ya. Ya ingatlah, tidak semua orang seperti Anda yang rapi, tertata rapi. Ya, atau mungkin upline Anda tiba-tiba, Pak Hendy, nanti jam 3 ya, mendadak bikin janji untuk presentasi. Bagi Anda yang punya schedule 3 hari ke depan, seminggu ke depan, sebulan ke depan, mungkin rasanya, kok dia nyelip-nyelip schedule sih? Ya, ingat, tidak semua orang punya schedule serapi Anda. Ya, jadi ini hidup memang tidak sempurna. Itu Anda perlu belajar beradaptasi seperti itu. Lalu para koleris, ya, sadarilah betapa melelahkan dan menakutkan bagi yang lain untuk memenuhi kebutuhan emosional Anda, ya. Jadi para koleris, ya, buat Anda yang selama ini suka ngegas, ya suka terlalu bersemangat sampai downline-nya diseret-seret, pasangannya diseret-seret, ayo dong Pak, konsultan dong, ayo dong Pak, supervisor dong, katanya mau ke Turki misalnya, katanya mau ajak aku ke manajer, ajak aku ke Turki berdua, mana aku nggak kerja-kerja misalnya gitu ya. Ya itu sadarilah bahwa itu menakutkan bagi yang lain, ya. Dan yang terakhir, para pragmatis, belajarlah mengemukakan pendapat atau kebutuhan Anda kepada orang lain. Tantang diri Anda untuk berkomunikasi. Contohnya, Anda seorang pragmatis. Upline Anda lihat sibuk, Pak Ben sibuk banget ya sama Bu Keise gitu loh. Anda pengen nanya sebenarnya, cuma nggak enak, dia sibuk gitu ya. Jadi Anda mencoba sendiri, jungkir balik sendiri. Karena Anda pragmatis, Anda nggak enak minta tolong, nggak enak mengganggu. Anda sebenarnya ada prospek yang Anda mau presentasi, Anda pengen Zoom private, tapi Anda lihat, kayaknya dia sibuk banget di upline gue, udahlah, nggak apa-apa deh, gue coba sendiri, gitu ya. Nah, para pragmatis, Anda harus belajar mengkomunikasikan kebutuhan Anda, pendapat Anda kepada orang lain. Ya, jadi jangan terus-menerus bersembunyi di balik kepribadian Anda. Nah, lalu yang kedua apa? Dengan kita mengerti kepribadian, kita jadi belajar memahami orang lain. Ya, sorry ini kalau tulisan agak kecil karena saya bikin panjang. Yang pertama, para sanguin. Siapa di sini yang punya timnya sanguin? Ya, karena kita bicara di bisnis trend, punya timnya sanguin. Atau prospeknya seorang sanguin. Ada? Kayaknya sanguin apa sudah berkurang ya di populasinya di dunia ini ya? Oke, ya. Saya merindukan Pak Niko tiba-tiba. Belum tahu suami saya siapa suami saya. Ya. Nah, sanguin itu ya, kalau Anda punya prospek atau Anda punya tim yang nggak aktif, ya, tapi dia seorang sanguin, ya, yang perlu Anda lakukan adalah Anda ingat mereka membutuhkan perhatian, dukungan, pujian, kasih secara terus-menerus. Ngeri ya bacanya ya. Jadi kalau Anda punya prospek, punya downline yang tidak aktif, atau punya tim yang aktif, ya seorang sanguin, Anda oh dia sanguin nih, sering-sering tanya, gimana kabar kamu? Dia makanya akan merasa senang, gue diperhatiin loh, gitu ya. Lalu beri mereka kesempatan untuk bersosialisasi atau tampil. Ya, contohnya misalnya Anda Zoom private, gitu ya, Zoom private, lalu Anda presentasi. Nah, berilah kesempatan si sanguin ini untuk testimoni. Oh, dia akan senang banget. Ya, dia akan merasa, si Pak Hendy suruh gue ngomong, mereka kan ngomong dengan semangat. Gitu loh. Ya, itu adalah kelebihan seorang sanguin. Ya. Nah, tapi kalau Anda punya downline, tim, prospek seorang sanguin, yang pertama, apa yang Anda tidak boleh lakukan sama dia? Yang pertama, kalau mereka melakukan kesalahan, contoh, misalnya sudah dibilangin, kalau ngundang jangan bilang MLM, gitu ya, misalnya. Dia bilang MLM terus nggak berhasil. Jangan pernah kuliahi dia dengan bilang apa? Sudah ku bilang. Itu kan. Gitu ya. Mereka akan merasa beta subilang. Gue udah nggak disayang lagi gitu ya. Kayaknya gue udah kurang oke nih gitu ya. Jadi mereka itu nggak boleh frontal para sanguin ya, nggak boleh. Oke. Lalu contohnya sanguin lagi curhat ya, misalnya Bu Noke, aku tuh ya udah ngundang banyak loh. Ya, aku udah ngundang 35 orang, bisa mereka agak melebih-lebihkan. Aku udah undang sudah undang semua gitu ya. Ya. Tapi nggak ada yang join gitu ya. Jangan bandingkan.
Aduh, ibu cuma satu kampung, saya mah satu kota udah saya undang semua. Jangan ya, mereka kan merasa ih nggak asik ih. Ya gitu ya. Ingat, sama orang sanguin nggak boleh digituin ya. Dan jangan juga memberikan solusi saat mereka lagi mau curhat. Ya, Contohnya mereka lagi telepon, Bu, susah yang ngundang itu ya Bu, ya saya tuh udah coba loh, semua. Ibu sudah coba semua cara yang di buku, udah semua saya udah coba gitu loh. Ya, mereka lagi mau curhat, Anda jangan potong. Gini loh Bu, saya kan sudah ajarin, Ibu tuh jangan pakai cara begini, Ibu tuh pakai cara begini. Mereka tuh bukan mau minta nasihat, mereka cuma mau curhat. Jadi yang Anda perlu lakukan apa? Dengerin aja. Lalu bilang apa? Bagus ya Bu ya, Ibu udah usaha begini bagus. Ibu luar biasa loh. Ya udah coba pakai cara gini, Ibu luar biasa loh. Nah, yang mereka rasakan, mereka akan semangat lagi. Bahkan Anda tidak sempat kasih nasihat, mereka udah semangat sendiri. Gitu ya Bu ya? Iyalah, aduh, saya mah kalau orang lain sudah down, tapi Ibu masih semangat, luar biasa loh Ibu ini. Gitu ya? Iya. Oh ya udah deh kalau gitu, udah mereka makin semangat lagi, gitu ya. Jadi teman-teman yang punya downline, tim, orang sanguin, begitulah cara Anda menghadapi mereka. Ya jadi jangan diceramahi. Oke. Ya, terus jangan dimarahin di depan umum ya. Oh, itu bagi mereka tuh gue mau quit aja lah gitu ya. Bahaya. Lalu ya bagi Anda yang punya tim marah melankoli ya. Nah, dulu saya paling takut punya tim orang melankoli. Kenapa? Karena saya merasa saya seorang sanguin, aduh orang melankoli mah bagi saya dulu tuh ribet gitu ya. Tapi akhir-akhir ini saya justru dikelilingi semua tim saya melankoli semua gitu ya. Dan saya percaya itu buat saya belajar. Nah, orang melankoli, apa yang Anda perlu lakukan kalau Anda punya tim downline orang melankoli atau prospek orang melankoli? Yang pertama, beri mereka ruang pribadi. Ya, betul. Gimana? Misalnya nih, Anda ajak mereka ke Zoom ke TOP, ya. Anda telepon, gimana? Pak Peter misalnya. Pak Peter, gimana? Menurut Bapak bagus, Pak. Tadi Zoom tadi. Oh ya, bagus sih. Cuma saya ada beberapa hal yang saya mesti pikirkan. Oh, apa yang Bapak lagi pertimbangkan? Saya lagi mempertimbangkan kira-kira ada beberapa pertanyaan dalam hati saya yang ini sih. Oh gitu ya. Apa sih Pak? Coba Bapak ngomong sama saya. Apa sih Pak yang bikin Bapak tuh rasanya kayaknya ragu-ragu banget? Saya gitu ya. Jangan. Mereka butuh ruang. Anda terlalu mepet gitu loh ya. Jangan terlalu cepat gitu ya. Mereka tuh butuh ruang. Mundur sedikit. Kalau mereka bisa begitu, mundur sedikit gitu ya. Oke. Beri mereka ruang pribadi dengan cara gimana? Tapi Bu, katanya mesti follow up. Iya. Follow up-nya pakai apa? Ingat, mereka seorang melankoli, mereka butuh memikir sendiri. Beri mereka data. Oh, apa? Butuh waktu ya untuk berpikir, is okay, Pak. Mereka akan merasa, dia ngerti loh, gue nggak didesak. Tapi boleh nggak, Pak, saya kasih Bapak data-data YouTube atau testimoni yang menurut saya bagus, mereka akan senang sekali. Jadi mereka akan merasa daerah pribadi mereka tuh dihormati, seperti itu ya. Dan mereka tuh butuh keteraturan. Ya, hargailah rutinitas mereka. Ya, jadi misalnya nih, Anda terutama para upline ya, para upline dengerin yang Anda suka mendadak ya. Misalnya bisa nggak? Tim 15 menit lagi, apalagi yang scholars ya. 15 menit lagi bisa kumpul ya semua ya. Kumpul ya. Awas ya kalau nggak datang penting banget nih, apa yang mau ngomong gitu ya. Bagi orang melankoli itu rasanya gue tuh udah ada schedule gitu loh. Biarpun schedule mereka tuh cuma merapikan rumah. Gue tuh udah ada schedule, boleh nggak sih mendadak begitu. Ya, jadi mereka tuh terus misalnya contoh, Anda butuh orang melankoli untuk Zoom private, butuh mereka untuk testimoni. Anda harus kasih tahu dulu. Misalnya nanti boleh ya bantu testimoni gitu ya. Mereka akan merasa dihormati, ya akan merasa dihargai gitu. Jangan mendadak. Detik ini juga. Ya, betul. Gitu. Tapi mereka merasa kenapa sih nggak dikasih tahu dulu gitu ya. Nah, lalu mereka perlu mengetahui bahwa Anda memihak mereka ya. Jadi misal contoh nih, Anda punya downline lagi curhat. Sama edisi curhat kayak tadi. Bu, susah ya Bu ya ngundang orang gitu ya. Gini. Ya, Anda jangan yang susahnya apa sih? Iya loh, saya sedih loh Bu. Teman SMP ini teman yang saya ajak itu teman kuliah dekat banget sama saya. Tapi kok dia nolak saya ya? Alah, cuma teman kuliah aja sih. Teman kan banyak. Dari aja teman kayak gitu mah cuekin aja. Nah, jangan bilang begitu. Bagi orang melankoli, kita
nggak ngerti ya, itu teman kerja gue bener-bener best friend gue, yang nolak gue tuh best friend gue gitu loh. Ya kita yang udahlah sih teman banyak gitu loh, jangan ya. Jadi kita perlu mengerti, oh gitu ya Bu ya, pasti Ibu sedih banget ya teman Ibu tuh nolak ya Bu ya. Iya saya sedih banget loh, kenapa dia teman begitu ya. Jangan juga, udah jangan cengeng lah sih, begitu aja kayaknya cengeng banget, jangan. Ya para melankoli akan merasa nggak ngerti, dia nggak ngerti gua gitu ya. Lalu misalnya contoh downline Anda lagi habis presentasi, terus dia lagi down ya, pokoknya lagi sedih lah gitu ya, jangan diolok-olok ya, jangan ayolah cheer up lah, begitu aja sih baru satu orang nolak udah quit, udah patah semangat, udah ayo dong, jangan down, jangan didesak-desak seperti itu ya. Lalu buat yang kalau teman kerja atau teman, jangan acak barang pribadi mereka, itu tahu ya para melankoli ya, jadi jangan pinjam barang mereka ya. Terus misalnya aku boleh nggak pinjam modem kamu untuk pinjemin ke prospek ya, misalnya mereka bilang boleh deh dipinjemin gitu ya, berapa hari, kita harus ngomong gue pinjam 3 hari ya gitu loh ya. Jadi jangan pinjam ya terus nggak ngomong pinjam berapa hari ya, harus ngomong jam berapa, kapan balikinnya, dan tolong on time, kalau bisa lebih cepat, karena mereka menilai Anda dari sana ya. Jadi terutama para sanguin yang suka pinjam habis itu lupa lagi balikin ya. Nah, itu mengganggu banget ya. Lalu ya sekali lagi yang terakhir, hindari interupsi jadwal mereka. Nah, lalu orang koleris ya. Nah, ada nggak yang punya timnya orang koleris? Ya pokoknya maunya gitu ya. Pokoknya the best. I want to be the best gitu ya. Nah, orang koleris yang perlu kita lakukan adalah kita perlu menghargai dan berterima kasih atas apa yang mereka telah kerjakan. Ya, karena orang koleris itu yaitu multitasking kayak Bunuko itu. Gitu ya. Ya kita belajar untuk Ibu luar biasa loh Bu. Kalau Ibu kayak gini terus, wah ini on track nih Bu, seperti itu. Ya hargai mereka. Lalu beri mereka kesempatan untuk memimpin. Ya, jadi misalnya bahkan mereka baru joinin 1 orang. Ya, misalnya contoh si A joinin si B. Bu, saya joinin 1 orang si B nih, wah luar biasa. Ibu bisa nggak Bu ajak dia ke Zoom? Ya, Ibu bisa nggak Ibu yang ngaturin schedule-nya? Oh, mereka akan merasa, wah, upline-ku percaya nih sama gua, seperti itu ya. Lalu dorong mereka dengan harapan untuk menang ya, kasih mereka pengharapan. Ibu sih pasti bisa nih, pasti bisa berhasil gitu ya. Mereka akan merasa termotivasi. Nah, lalu orang koleris, kalau kita punya tim orang koleris, jangan merendahkan saran mereka, apalagi di depan umum. Bedanya apa dengan sanguin? Kalau sanguin, mereka tuh merasa, ih, lu nggak sayang gua lagi, kira-kira kayak gitu ya. Kalau orang koleris, kita merendahkan saran mereka. Misalnya contoh, memberikan saran apa lah, misalnya, oh kalau ngundang tuh begini, ngundang mah nggak gitu kali caranya, gitu ya. Nah bagi mereka tuh melukai harga diri mereka, ya. Terus jangan menertawakan keputusannya. Contoh nih misalnya downline kita, yang ngundang orang bilang MLM misalnya gitu ya. Downline kita nih koleris pula. Iya, dia tadi gue ngundang dia pakai MLM gitu loh. Terus akhirnya dia ngajak tenggalang sih. Tuh kan makanya bego sih lu. Maksudnya aduh, Bapak sih kurang bagus, kan sudah dibilangin jangan begitu. Nah, bagi orang koleris itu ini orang ya kok nggak menghormati gua, nah, seperti itu ya. Dan dan sebaliknya jangan mengasihani. Ya, jadi misal orang koleris lagi berusaha nggak berhasil, misalnya contohnya minggu ini goalnya mau associate lalu tidak berhasil, jangan dikasihani. Ya, Ibu sih ya nggak apa-apa lah Bu lah, jangan dikasihani pokoknya seperti itu ya. Kira-kira Anda mengerti lah. Dan yang terakhir orang pragmatis. Nah, orang pragmatis ini yang kita harus benar-benar perhatikan ya. Yang pertama, kalau Anda punya tim orang pragmatis ya, atau prospek orang pragmatis ya, jangan dibentak, disuruh dan ditekan, tapi dibujuk dengan lembut. Ya. Jadi contohnya kita punya tim, orang pragmatis dia cinta damai, jangan ditekan-tekan gitu, dibujuk aja. Yuk, kamu pasti bisa, yuk kita belajar yuk sama-sama, kamu butuh bantuan apa? Aku bantu kamu deh. Aku bisa bantu apa, seperti itu ya. Terus beri mereka kepercayaan diri dan harga diri. Orang pragmatis itu karena mereka dasarnya tidak percaya diri. Jadi setiap hal kecil yang mereka lakukan puji. Kamu kemarin yang ngomong itu di Zoom itu bagus loh. Masa sih? Iya. Kamu bilang itu ke satu kata itu menurut aku tepat banget loh. Mereka akan percaya diri. Ya, naikkan level percaya diri mereka. Lalu ikut sertakan mereka dan dengarkan. Ya, jadi pendapat mereka didengarkan ya. Misalnya
Misalnya contoh nih, paling sering begini. Misalnya Anda seorang upline, Anda punya downline si B A, Anda punya downline si B, ya, satu tim lagi bekerja sama. Nah, si B ini adalah prospeknya si A ini. Biasanya kalau upline yang koleris, dia akan mengambil alih sendiri si B ini, diurus sendiri gitu loh. Sedangkan si A kebetulan yang tengah-tengah ini orang yang pragmatis pula, ya, dilewatin, biasanya suka dilewatin. Jangan ya, jadi dilibatkan. Kita mau bantu si B nih associate, kamu bisa bantu apa? Seperti itu ya. Jadi coba tanya mereka, saran mereka, dan dengarkan gitu ya. Tapi jangan basa-basi doang, mereka tahu ya. Oke. Nah, terakhir saya tutup dengan satu quote ya. Coming together is a beginning ya. Jadi bergabung sama-sama tuh itu baru mulai ya. Keeping together is a progress ya. Jadi bisa bareng-bareng itu sebuah progress. Tapi bisa bekerja sama, working together is a success ya. Jadi itu saja sharing dari saya. Semoga membantu Bapak dan Ibu, teman-teman yang masih tadi mungkin ya saya nggak tahu apakah informasi ini membantu. Mungkin saya butuh feedback atau ada yang mau bertanya, masih ada waktu 9 menit, silakan. Mantap Bu Silvi, keren. Luar biasa. Benar-benar ini semua buat kita makin lebih tahu diri kita masing-masing, makin kita mengetahui kita punya tim, baik itu upline ataupun downline. Jadi luar biasa. Thank you Bu Silvi. Thank you Pak Peter. Thank you Bu Silvi. Hebat. Bagus banget. Ya, thank you. Ya, mungkin ada yang mau sharing mungkin setelah saya pengen dengar feedback aja dari sharing dari hari ini yang mungkin bisa memberikan sesuatu buat teman-teman semua, silakan. Bu Dona? Iya, boleh Bu. Silakan Bu Dona. Bu Silvi tadi waktu dibilang buka kamera ini orang melankolik dan lain sebagainya, saya mau buka tapi ragu. Terus kemudian maksudnya ragu apakah itu saya gitu kan? Ya, weh. Mendengar semua, tadi waktu kolerik saya bilang itu kayaknya saya gitu. Karena saya bisa yang sambil ini saya bisa sambil telepon terus ya gitu ya. Tapi pada saat bilang yang lain juga kayaknya itu saya. Nah, kita ini sebenarnya yang mana? Nggak mengenali diri atau terlalu percaya diri? Ya. Gimana itu, Bu? Jadi begini Bu Dona ya, apa yang Ibu rasakan itu wajar sekali Bu. Saya pun begitu ya. Saya seorang sanguin koleris, tapi saya pun punya sisi melankoli ya. Saya pun orangnya nggak berantakan-berantakan banget, saya cukup rapi. Tapi kenapa? Karena pengaruh lingkungan, pengaruh orang tua, didikan dan lingkungan. Contoh, saya seorang koleris ya, tapi suami saya itu melankoli koleris, lebih koleris daripada saya. Jadilah saya lebih pragmatis, jadi saya jadi cenderung lebih pragmatis gitu ya, karena untuk menghindari koleris dan koleris bertempur seperti itu ya. Jadi kenapa saya sarankan sekali teman-teman untuk baca buku itu lebih mendalam, karena bagaimanapun saya tidak mungkin men-sharingkan satu buku setebal itu dalam waktu 1 jam gitu ya. Jadi harus dipelajari sendiri dan ada sebenarnya tesnya. Ada tesnya. Nah, jadi pas tes itu Bapak Ibu bisa baca pelan-pelan, oh aku tuh yang mana gitu ya, aku tuh yang mana gitu. Dan nanti nilainya itu akan kelihatan yang mana saya, seperti itu. Bu Dona. Ya, jadi Ibu jangan khawatir, masih ada waktu untuk menyelidiki diri sendiri gitu ya. Nanti saya akan bagi materinya deh, jadi bisa dipelajari pelan-pelan yang mana sih aku. Dan kita juga boleh tanya sama orang dekat kita. Menurut kamu aku yang mana? Seperti itu. Dan biasanya pasangan suami istri terutama ya itu biasanya berlawanan. Ya. Jadi biasanya seorang sanguin biasanya suaminya melankoli, seorang suami yang koleris, istrinya pragmatis, biasanya seperti itu. Ya, personality plus parobi. Jadi biasanya waktu pacaran itulah jadi menariknya. Ya, seorang melankoli melihat seorang sanguin, aduh gila. Dia rame banget ya, membuat hidup gua berwarna gitu ya. Waktu pacaran begitu ngomongnya. Setelah kawin, ya ampun berisik banget sih. Berisik gitu ya. Nah, sebaliknya seorang melankoli, seorang sanguin melihat seorang melankoli, aduh dia rapi loh, rapi, tertata, detail. Semua barang gue yang ketinggalan dia pungutin. Aduh, gue jatuh cinta gitu ya. Pas sudah kawin, cerese banget, cerewet. Rapi dikit aja sudah beresin gitu ya. Jadi kelemahan jadi kelebihan. Dan sebaliknya orang koleris, ya orang koleris waktu pacaran mereka melihat si pragmatis.
ini ya, cewek ini ya, nurut gitu ya. Kalau gue dengar tuh nurut, maksudnya mendengarkan dengan baik gitu ya. Iya betul, personality plus. Pada saat sudah nikah, lambat ya ngambil keputusan, ya suruh-suruh aja, lambat, santai banget sih gitu ya. Dan sebaliknya, orang pragmatis, waktu pacaran ngeliat orang koleris, ih pemimpin banget sih, bisa bantuin gue ngambil keputusan, bisa ngelurusin hidup gue gitu ya. Pas sudah kawin, ya Tuhan, nyuruh terus gitu ya. Jadi kita bisa lihat kepribadian kita juga dari pasangan kita gitu ya. Bu Dona, coba saya tanya, pasangan Bu Dona yang mana? Atau orang rumah ya, biasanya begitu ya Bu ya. Silakan yang lain. Makasih Bu Silvi. Ya Bu Dona. Ada lagi teman-teman mungkin yang boleh sharing sedikit apa yang ini? Saya Bu. Ya Bu Yati. Ya, kayaknya sama deh sama Bu Dona. Di yang koleris di situ saya ada juga, yang non koliko saya ada juga, tapi lebih apa ya? Rasa saya itu yang lebih banyak ini bercampur itu melankoli sama pragmatis. Oke. Apa memang benar gitu? Oke, saya orang yang nggak rapi. Kamar saya berantakan minta ampun, tapi saya hafal di mana buku yang judul ini letaknya di mana, sepatu yang warna ini letaknya di mana, hafal saya. Dan jangan ada orang berani mindah-mindahin, walaupun orang datang masuk lihat, waduh kamar kamu ini kayak kapal pecah. Biar, tapi saya nyaman dengan situasi itu karena saya udah tahu barang-barang itu ada di mana. Oke. Teliti oke, ya begitu. Schedule iya. Saya paling marah orang kalau udah janji jam 4 mau ketemu atau mau lakukan apa gitu, terus nanti 4:30 belum ada kabar, jam 5 apalagi saya mutusin komunikasi. Itu mungkin terlalu sadis ya, Mbak. Bu Selvi, terlalu sadis ya yang kayak begitu. Kalau janji ya. Kalau mau ikut, tidak mau sekalian bilang tidak mau. Jadi enggak gimana ya, sulit saya memberi pilihan terlalu hitam putih juga deh kayaknya. Ya, memang tidak bisa karena kepribadian nggak bisa tarik garis gelas tuh nggak bisa gitu ya Bu ya. Jadi memang harus kita explore terus sih Bu Yeti. Ya. Harus seperti itu. Saya harus simak buku itu lebih dalam. Ya, harus Bu, harus dibaca. Jadi lebih mengerti ya Bu ya. Ya, benar. Seperti itu. Ya. Yang lain silakan yang mau sharing mungkin. Saya Bu ya, Silvi. Ya, terima kasih Bu untuk ini untuk melihat diri kita sendiri. Dari materi ini saya juga berefleksi. Menurut saya berarti kita harus kenal betul kita punya yang di mitra kita harus tahu. Benar. Saya di situ tantangannya karena kan mitra-mitra ini kadang kalau sudah di bawah tuh sudah kita tidak kenal sama sekali mereka. Betul, kan. Nah, itu kita caranya mengenal dengan tipe-tipe kepribadian yang kadang bercampur begitu kan juga agak susah ya. Dan kadang kita tuh kasih tugas tuh semua sama. Padahal di situ ada yang tadi itu yang enggak bisa kerja di bawah tekanan, ada yang merasa itu. Jadi di sini saya pikir materi ini sangat menolong kita supaya bisa betul-betul memanage working together itu Bu. Ya, betul. Ya, betul, jadi dari karena seperti saya dua misalnya ya campuran antara sanguine dan banyak dengan pragmatis. Tapi juga ada koloriknya. Betul. Nah, ini kan juga dan setiap orang nanti di bawah kita itu kan juga begitu. Nah, bagaimana kita bisa memanage ini supaya supaya betul-betul menjadi berguna untuk kita punya tim, bukan justru nanti malah bumerang ya Bu ya. Gitu. Ya, terima kasih Bu. Ya, makasih Bu Esther. Ya, jadi sebenarnya yang salah satu kesulitan di zaman sekarang ini adalah WA. Ya, WA itu sangat bikin blur. Ya.
kalau kita seorang sanguin, kita membuat seseorang misalnya, Bu Nuke, besok datang ya Bu ya ke Zoom. Nah, kalau seorang sanguin itu biasanya emotikonnya banyak banget, ya semua emotikon keluar gitu ya, stikernya banyak gitu ya. Nah, dibalaslah oleh Ibu Nuke yang oke, thanks, seorang melankoli. Bagi orang sanguin, kok gitu? Jangan-jangan dia enggak, jangan-jangan dia negatif nih, gitu ya. Padahal enggak gitu loh. Nah, jadi paling bagus tuh adalah komunikasi pakai telepon. Benar. Ya, karena di telepon itu pun masih bisa salah ya. Paling bagus sebenarnya ketemu gitu loh. Sering ketemu lama-lama kita suara ya. Dan pada saat kita sering membaca buku, kita pelajari terus lama-lama kita jadi tahu. Seperti saya tahu Pak Peter melankoli kelihatan, pragmatis. Saya lihat Henry, saya tahu dia siapa Henry. Saya sudah terbiasa gitu ya. Lama-lama saya bisa nilai, ini, sama dia mah jangan usah didesak deh. Mati bisa pikir sendiri. Silakan Henry sendiri, gitu kan ya. Nah, jadi saya udah lebih mengerti gitu loh. Saya ingat banget satu yang paling saya suka ketawa gitu ya, Hendy ya, pengalaman saya sama Hendy. Hendy seorang melankoli. Kalau saya dulu ya, saya sudah bilang, saya tuh semua orang melankoli itu anti gitu loh. Karena bagi saya sulit mengerti gitu ya. Saya ingat banget. Lalu rapi. Ya, saya ingat banget Hendy pernah bertanya satu pertanyaan sama saya. Sil, ini jawabannya apa gitu ya? Dan saya jawablah dengan cara sanguin saya yang sangat tidak terstruktur. Ya, gitu loh kan, saya pakai voice, ingat banget. Ini gitu ya udah. Abis itu dia WA saya balik, dia bilang gini, Cil, aku sudah tanya Pak Peter Hadi, menurut aku jawaban Pak Peter Hadi lebih bagus daripada jawaban kamu, gitu ya. Kalau saya dulu sebagai seorang sanguin digituin, saya musuhin Henry, pasti marah. Saya akan tersinggung sebagai koleris. Jadi maksudnya lebih bagus jawaban Pak Peter daripada gua gitu ya. Tapi karena saya mengerti personality, saya tahu Hendy personalitinya melankoli, Pak Peter upline saya juga melankoli, nyambung, ceklek gitu loh. Ya, jadi saya nggak tersinggung sama sekali. Bagi saya, baguslah kalau gitu Hen, kalau emang sudah bisa sama Pak Peter. Bagus, itu jawaban Pak Peter sudah pasti benar. Tapi kalau saya nggak tahu, saya akan marah. Seperti itu. Ya, jadi Bapak dan Ibu, makanya penting sekali Anda mengerti kepribadian Anda itu apa, dan kepribadian tim Anda itu apa, untuk menghindari berantem yang nggak jelas. Cuma gara-gara perbedaan personality. Seperti itu. Ya. Begitu Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih Bu. Kalau yang ditanya saya sudah bilang, jawaban aku nggak rapi, Hen. Ya, dan saya ngomongnya bukan sarkastis loh. Saya bukan sarkastis. Iya. Enggak. Saya beneran aja. dari hati saya. Jawaban saya nggak rapi. Mending kamu tanya Pak Peter lebih bagus jawabannya, lebih rapi gitu jawabannya. Tapi kalau jawaban pendek saya sih begini. Saya pasti bilang begitu. Seperti itu. Terima kasih Bu. Ya, sip Bu. Thank you Esther. Halo Pak Peter, ini upline saya yang melankoli. Sekarang aku sudah sanguin loh, jadi nggak bisa lagi ya. Gitu, tiba-tiba jadi sanguin ya Pak ya. Ya, saya pun bahkan tahu saya mesti curhat ke upline yang mana, kalau Bapak Ibu bayangin ya. Saya ingat banget saya kalau berdarah-darah lagi kayaknya nangis-nangis Bombay, saya cari Pak Peter Hadi tuh. Ya, kenapa? Karena dia akan mendengarkan saya dengan sangat sabar gitu ya. Ya nggak apa-apa Bu Silvi. Iya Pak, gini loh, Pak nyanyi. Tapi terakhirnya iya bener ya, saya juga kalau begitu saya juga marah. Iya makanya udah selesai curhatnya, udah muntah semua. Udah deh Pak Peter, udah semangat sendiri. Oke deh, yaudah bye. Udah semangat sendiri gitu ya. Iya deh. Ada lagi Bapak dan Ibu? Kalau nggak ada, saya tutup acaranya hari ini. Saya belum baca chat, maaf ya. Ada tadi. Bu Ami, gimana Bu Ami? Senyum-senyum terus Bu Ami nih. Silakan Bu Ami. Terima kasih Bu Silvi. Penjelasannya bagus banget ya. Ini betul-betul apa ya? Sebenarnya udah diminta dari kemarin-kemarin ya. Tentang pembahasan ini ya. Ini membantu, bukan hanya membantu diri sendiri gitu ya. Kadang kita bingung untuk menghadapi, terutama untuk menghadapi mitra di bawah kita, betul sekali. Karena ternyata setelah mendengar penjelasan Bu Silvi, ternyata kita yang belum memahami personality mitra-mitra yang di bawah kita ya. Tentunya dengan penjelasan kali ini, saya sangat berharap Bu secara pribadi lebih bisa lagi gitu ya. Kadang suka salah paham dengan mitra di bawah, ngerasanya pemikiran kita yang betul gitu ya. Waduh, ini kayaknya susah banget membangunkan mitra yang tidur, ini harus gimana ya cara menghadapinya, sampai udah pusing ya, kadang stres sendiri, harus diapain, kadang sedih sendiri, karena betul saya juga
melankoli, jadi kebanyakan lebih ke bawah ke perasaan gitu ya. Kalau udah menghadapi mitra di bawah tuh kayaknya jadi stres, sedih, mau curhat bingung ya. Kalau curhat kebetulan saya sama Pak Ramanto, saya bingung cocok nggak ya cerita sama Pak Ramanto gitu ya. jadi ya udah deh dipendam sendiri gitu ya, orang melankoli kan gitu ya udah cuma bisa nangis aja ya gitu kan. Sama suasana ya udah deh gimana ya caranya. Berbeda dengan suami kebetulan kan sanguin. Wah ini kalau cerita sama dia nanti nggak cocok betul kalau ketemu orang sanguin, saya harus ketemunya sama orang melankoli lagi gitu kan. Nah jadi melihat apa yang dijelaskan sama Bu Silvi ini semakin membuat saya ingin belajar lebih jauh ya tentang personality plus ini, lalu gimana caranya menerapkan ke kita ke dalam bisnis kita gitu, terutama di tren ini untuk menghadapi mitra-mitra supaya mereka juga mengerti ya tentang bisnis yang dijalankan, supaya cara saya memfollow up mereka juga lebih masuk gitu ya. Betul, kebanyakan kadang suka lewat WA suka salah ya. Iya, betul. Ya betul banget. Ya, betul. Saya sangat senang sekali hari ini mendengar penjelasan Bu Silvi ya, mudah-mudahan ini juga berguna buat saya pribadi tentunya dan juga buat tim di bawah saya. Terima kasih loh Bu Silvi. Thank you Bu Ami. Ya silakan Pak Peter. Pak Peter Nyok. Halo Bu. Putar Hadi aja, Pak Peter Hadi mungkin, ya maksudnya. Ya. Pak Peternya dulu nggak apa-apa. Pak Peternya. Iya, tadi saya sudah katakan bahwa memang ya saya pribadi benar seperti yang tadi Bu Silvi bilang, saya melankolis sama pragmatis. Jadi memang justru saya mau tanya nih, kalau melankolis ketemu melankolis, curhat bagaimana tuh? Ya, biasanya sama-sama mau quit sama-sama akhirnya ya. Jadi, ya, aku juga susah, yuk kita quit sama-sama ya gitu ya. Jadi saya sering komunikasi dengan Pak Peter Hadi, offline saya langsung. Ya saya agak-agak dari awal saya udah tahu kira-kira ya agak-agak melankolis. Jadi saya ngomong juga hati-hati, kayaknya Pak Peter sama saya juga ngomong juga hati-hati jadinya. Tapi ya, tapi tenang, ini Pak Peternya jangan khawatir sama Pak Peter Hadi. Kenapa? Pak Peter Hadi itu sudah sangat mengerti personality. Iya. Jadi dia itu bisa jadi apa saja. Saya kasih tahu Pak Peter ya. Jadi dia Pak Peter Hadi itu apa yang saya itu luar biasa ya. Jadi betul. Maksud saya begitu. Kalau beliau memang istilahnya kasarnya bisa beradaptasi di semua sisi, semua lini kan ya. Kalau saya kan saya masih mau mencoba. Jadi saya agak hati-hati ngomong dengan beliau gitu, meskipun saya sudah kenal Pak Peter Hadi udah lama gitu ya. Cuman ya dalam hal seperti kayak begini ya, istilahnya dalam sistem bisnis seperti ini ya, apa yang saya sampaikan ya saya juga harus mikir dulu. Nah itulah tipenya saya yang memang harus tertata dulu. Mau ngomong itu jam berapa saya harus ngomong dengan beliau dan apa kata-kata yang saya mau sampaikan itu saya tata, benar loh. Coba tanya Pak Peter, saya tata dulu kata-kata saya. Iya benar ya Pak Peter Hadi ya. Gimana Pak Peter Hadi? Ya memang ini saya sih diingatkan lagi ya untuk materi personality plus ini memang terutama di keluarga ya gitu ya Bu Silvi ya, di keluarga sama istri, ya, sama pasangan, sama anak yang masing-masing punya personality yang berbeda-beda gitu ya. Nah di sini memang kita akan lebih bisa menyadari kita punya kelebihan apa, kita punya weakness ya, kelemahan di mana, sehingga di situ tujuannya untuk kita bisa saling melengkapi. Itu sih, itu kalau di dalam keluarga ya, di dalam pasangan. Karena kita harus tahu juga kalau pasangan kita seperti ini ya, kita harus maklumi. Nah, ini berkaitan dengan business network nih. Jadi kalau teman-teman saya boleh sharing sedikit, memang di industri network marketing ya, itu yang paling sering itu terjadi adalah clash antara upline dan downline. Itu sudah klasik di mana-mana. Mau namanya apa selalu begitu. Nah, kadang-kadang class upline dan downline ini bukan masalah apa ini hanya masalah sepele saja sih, hanya masalah ilfeel gitu ya, salah persepsi kayak begitu, salah ngomong kayak begitu. Jadi sayang kalau tenaga dan fokus dan pikiran kita ini habis untuk hal-hal seperti itu gitu ya. Kenapa kita nggak saling memaklumi dan kita sinergikan gitu ya. Nah kalau kita bisa tahu masing-masing kekuatannya, maka kita ya bisa membentuk sebuah tim yang solid ya, kayak sebuah film yang namanya Fantastic Four gitu ya. Masing-masing punya kelebihan gitu ya. Wah, ada yang manusia batu, bisa keluar apinya, bisa jadi es, bisa macam-macam lah kira-kira seperti itu. Nah, masing-masing dari mereka juga bukan manusia superpower, mereka juga punya kelemahan. Sama seperti kita. Kita juga punya kelebihan, kita punya kelemahan ya. Kita dalam industri ini kita membangun bersama. Jadi manusianya yang dibangun sebenarnya di dalam industri network ini. Nah, ketika manusia terbangun, maka bisnis kita akan berkembang dengan lebih baik, lebih powerful. Thank you Bu Silvi. Ini infonya luar biasa.
Iya, silakan. Makasih banyak Pak Peter. Ya ini saya beruntung banget dapat Pak Peter deh. Pokoknya dia udah paket lengkap, mau apa juga ada kepribadiannya ya. Bisa menjadi bunglon. Pak Peter tadi itu menjadi bunglon. Dan teman-teman nanti kalau Bapak Ibu sudah mempelajari personality plus, kalian akan jadi orang seperti itu. Oh, orang ini melankoli, kita harus jadi orang yang kayak gini. Oh, orang ini koleris, oh kita harus begini. Jadi kita jadi bisa mengikuti gitu loh ya. Jadi orang akan merasa, ih dia tuh sama aku cocok banget loh. Ya kayak gitu loh ya, kira-kira seperti itu. Ya, dan satu lagi, kenapa saya bisa tahu Pak Peternya itu melankoli pragmatis? Ya, kalian lihat saja TOP. Bahkan saya belum ngomong FUP, teng keluar, gitu ya. Itulah seorang melankoli, hebat banget. Ya, jadi mereka tuh sudah 10 langkah ke depan ya. Oke, silakan. Mungkin Pak Peter tadi, Pak Peternya sebelum TOP mulai dia sudah menjejerkan semua slide-slide yang kira-kira akan ditanyakan, betul nggak Pak Peter ya? Betul, sudah saya siapkan semuanya. Jadi tinggal saya klik aja. Ada melankoli ya, benar-benar. Oke, silakan Pak Agus. Mungkin 1-2 terakhir, saya nggak enak sudah melewati waktu. Silakan Pak Agus. Iya, terima kasih Bu Silvi untuk materi yang sangat luar biasa ya. Saya termasuk personality yang jarang buka kamera. Apa tuh namanya tuh tadi tuh? Personality apa Pak? Yang jarang buka kamera Bu. Jarang apa sorry? Buka kamera. Jarang buka kamera ya. Itu bisa macam-macam Pak. Selain itu gitu apa lagi ya? Pak? Oke, begini Bu. Gimana? Terus? Tadi di awal Ibu Silvi mengatakan bahwa tidak ada orang yang berdiri sendiri ya. Personality pasti ada kombinasi. Jarang, Bu, ada ya, dua, jarang. Ya kan? Nah, kalau yang 4 ada Bu ya, seperti Pak Peter mungkin termasuk 4 Bu ya. 4 yang dapat Pak ya, Peter sebenarnya bukan 4 Pak. Dia tetap melankoli, cuma karena dia mengerti personality, dia bisa menjadi, dia bukan menjadi sih. Dia bisa beradaptasi dengan orang ini koleris, jangan dilawan. Oh gitu. Orang Satu ini lagi Bu. Kayak gitu-gitu. Ya. Pertanyaan saya Bu satu Bu. Jadi gini, ketika misalkan Pak Peter ini melankolis ya, Pak Peternyo melankolis, bisa nggak Bu karena keadaan berubah menjadi sanguin gitu Bu? Seperti itu. Atau seseorang yang sanguin karena keadaan ya, katakanlah karena faktor pandemi hari ini kita stres nih terus berubah keadaan Bu. Seperti jadi pribadi apa? Itu bisa nggak Bu? Keadaan itu berubah karakter seseorang. Ya. Ya, jadi sebenarnya berubah kepribadian seseorang sih sebenarnya dari root akarnya sih tetap sama, Pak. Cuma kita ini kan orang yang terus berubah ya, berkembang. Ya, jadi contoh seorang, misalnya contoh Pak Peternyo, dia seorang melankoli pragmatis. Dia tahu, aku ini pragmatis, orangnya peragu misalnya gitu. Tapi dia belajar, kelemahan aku tuh seorang pragmatis, aku peragu. Jadi aku harus belajar untuk supaya aku jangan ragu. Nah, seperti itu Pak Agus. Apakah kepribadiannya Pak Peter berubah? Enggak, dia tetap melankoli pragmatis, tapi dia belajar menanggulangi sisi itu. Seperti itu Pak Agus. Dan karena justru gini, memang tujuan kita seperti itu. Oh gitu ya. Nah, tapi satu lagi Pak Peter, Pak Agus, sorry. Ada juga orang bertopeng. Contoh, adik saya yang paling kecil. Adik saya paling kecil itu seorang koleris melankoli sebenarnya. Tapi di keluarga besar saya, itu semuanya sanguin koleris semua. Jadi, gitu ya. Terpaksalah dia jadi seorang bertopeng pragmatis. Ya, jadi ibaratnya ya adalah apa kata kalian, mana dia paling kecil pula. Jadi dia bertopeng pragmatis. Tapi pada saat dia sudah dewasa, dia mulai mempelajari personality, dia tahu, ini ternyata bukan kepribadian gua. Seperti itu. Jadi topengnya dia lepas, dia jadi diri dia sendiri, tapi the best-nya dia. Seperti itu Pak Agus. Oh gitu Bu ya. Karena gini Bu, saya punya sejarah juga untuk kehidupan sendiri gitu ya. Dulu saya ini melankolis. Cenderung pemalu, cenderung karena banyak kegagalan dan akhirnya jadi orang yang paling minder gitu Bu. Seperti itu. Tapi waktu terus berjalan, karena saya sebagai kepala rumah tangga dan harus bertanggung jawab sama keluarga, akhirnya kan saya harus berusaha kan gitu kan. Akhirnya karena keadaan, saya jadi seorang marketing Bu. Nah kan kalau marketing kan nggak mungkin dia jadi melankolis Bu, dia harus pandai bergaul Bu ya, harus pandai berbicara atau menarik simpati orang gitu. Akhirnya saya terpaksa jadi sanguin Bu. Nah apakah itu permanen atau hanya karena keadaan saja Bu? Atau memang itu temporary Bu? Karena keadaan atau bagaimana? Jadi begini Pak Agus. Pak Agus memang seorang melankoli yang menjadi seorang marketing. Apakah banyak orang salah mengira. Mereka mengira, kalau gue jadi marketing, gue harus jadi sanguin nih. Gitu loh. Lalu mereka berusaha melucu dengan cara sanguin. Bagaimanapun orang sanguin itu mereka punya cara lucunya sendiri. Jadi yang bukan sanguin, kalau melucu, kayaknya kadang-kadang orang merasa, nggak lucu deh. Gitu. Seperti itu. Contohnya, saya contoh seperti itu Pak ya. Bapak jadi gini, maksud saya gini, Bapak tetap seorang melankoli Pak bagaimanapun. Tapi karena kebutuhan, perkembangan diri dan sebagainya, Bapak belajar, gua kalau dapat order itu gua harus jadi orang yang menyenangkan. Dan orang menyenangkan, sanguin belum tentu menyenangkan Pak. Tapi Bapak belajar menjadi orang yang menyenangkan, bukan jadi sanguin. Maksud saya Pak ya? Iya. Jadi menyesuaikan Bu ya dengan keadaan Bu ya.
Ya, jadi keadaannya berubah, personality Bapak sebenarnya tidak berubah, Pak. Oh, I see. Cuma Bapak mengira Bapak seorang sanguin, jadinya, oh, gue nih sanguin nih, gue rame nih, gue suka berisik. Contoh, saya ada satu teman, dia mengira dia itu seorang sanguin. Kenapa? Karena di antara teman-teman dia tuh dia berusaha untuk melucu gitu loh. Ya, tapi saya bilang, kamu tuh sebenarnya setelah saya jelasin personality, dia baru sadar, iya ya, sebenarnya gue tuh nggak sanguin loh, gue tuh pragmatis. Jadi karena dia pragmatis, dia merasa kok ini kalian krik 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 semua ya. Dia merasa nggak enak, ya. Jadi dia akan berusaha, yaudah deh daripada kalian krik krik krik, gue yang lucu deh, gitu, ngerti nggak? Nah dia jadi mengira jangan-jangan gue nih sanguin gitu loh. Padahal enggak, dia tuh melakukan itu karena pragmatisnya dia. Karena dia mau cinta damai, dia merasa kok kayak krik 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 semua nih, yaudah dia berkorban untuk gue yang maju deh, gue yang lucu. Nah kira-kira seperti itu Pak Agus. Oke, Bu, satu lagi Bu ya, satu lagi. Kita ini kan semuanya ini kan ada di bisnis tren Bu ya. Ya kan, kemarin kan kita sudah tahu bahwa DNA bisnis ini adalah jualan Bu ya. Ya. Kira-kira lalu kepribadian apa yang cocok Bu untuk kita sebagai orang tren ini untuk mendapatkan prospek atau berkembang jaringan kita Bu seperti itu? Ya, wah ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu tadi Pak Agus. Kepribadian apa yang paling cocok mengerjakan tren? Kalian mau tahu jawabannya? Satu kepribadian yang paling cocok mengerjakan tren, yaitu kepribadian Anda sendiri, Bapak Ibu. Anda para sanguin, Anda punya atraksi yang sangat menarik. Anda talkatif, Anda ramah, Anda gampang bergaul, gunakanlah itu untuk prospek baru, untuk prospek downline Anda. Gimana? Kenalin aku Sylvia loh. Emang rumahnya di Bandung? Saya mau, aku juga. Nah, itu sanguin. Ya itulah kelebihan Anda. Anda para melankoli, ya, Anda juga bisa menjalankan tren dan berhasil. Kenapa? Anda melankoli. Anda punya data yang lengkap, Anda punya semuanya yang terstruktur rapi, dan Anda seorang yang sensitif. Anda bisa loh dengerin. Gimana Pak Agus? Kenapa Bapak tertarik jalanin tren? Iya Bu, saya ini karena latar belakang keluarga saya ini, saya itu dulu pernah bangkrut. Oh iya? Terus gimana bangkrutnya? Orang melankoli bisa mendengarkan cerita bangkrut, saling meneteskan air mata bersama orang itu juga. Ya. Dan mereka meneteskan air mata bukan karena bikin-bikin loh, memang terharu, sensitif kan hatinya. Dan itu akan membuat orang tuh merasa, ih gila ya si Pak Agus itu ya. Nangis bareng gua loh gitu, ibarat contohnya gitu ya. Perhatian banget loh sama keluarga gua. Dan orang melankoli mereka ingat, oh Pak Agus kemarin ke dokter gimana akhirnya? Karena orang melankoli mereka ingat kan? Nah, itu akan membuat orang merasa, dia tuh perhatian loh, seperti itu. Anda orang koleris, Anda juga sangat bisa berhasil di bisnis tren. Anda fokus sama goal, Anda tahu goal yang jelas. Anda harus minta game plan. Ya, cari upline Anda, Pak, saya punya goal ini, coba kasih gambar yang jelas, saya seperti apa harus. Hajar semuanya. Ya, itu adalah seorang koleris ya. Itu Anda bisa berhasil. Yang penting Anda ngegas sama diri sendiri, jangan ngegas sama orang lain. Itu aja deh tips saya ya. Dan yang terakhir, Anda pragmatis. Apalagi Anda seorang pragmatis, Anda cocok banget jalanin tren. Semua orang sayang sama Anda, semua orang suka sama Anda, semua orang nyaman sama Anda, ya semua orang pasti mau berteman sama Anda. Ya, bisnis kita bukan bisnis jualan. Tren bukan jualan. Tren adalah bisnis berhubungan dengan orang, dan apapun kepribadian Anda, jadilah yang terbaik dari kepribadian Anda, kenali kekuatan Anda apa, kelemahan Anda berusaha untuk perbaiki, wow, Anda bisa jadi apapun Bapak dan Ibu. Itu saja pesan saya, Pak Agus. Oke, terima kasih Bu Sylvie, teman-teman luar biasa ya hari ini ya. Jadi apapun keberadaan kita hari ini semua bisa kita gunakan Bu ya untuk mengembangkan tren Bu ya, seperti itu ya. Ya, bisa Pak Agus. Nah, yang terakhir Bu, dari kombinasi perbedaan itu Bu, mana yang paling the best Bu? Seperti itu. Sama Pak Agus. Ya. Sama juga ya. Sama. Ya, yang penting Anda harus tahu lubang-lubang Anda. Ya, seorang sanguin koleris, Anda tahu ya lubang Anda tuh Anda terlalu banyak ngomong, ya, tahan, ya, gitu ya. Jadi kalau Anda lagi tanya orang, misalnya Pak Henry, gimana Pak, bisnis tren menariknya apa? Dia baru ngomong satu, Anda sudah yang mau, ya, tahan mulut Anda. Ya, kalau Anda seorang sanguin pragmatis, ya Anda mungkin perlu sedikit dimotivasi, ya Anda perlu sedikit cari goal, semangat, gitu. Jadi kepribadian itu semuanya ada, melankoli koleris, tolong agak rem sedikit untuk tekan semua orang di dalam grup Anda. Dan Anda seorang melankoli pragmatis, ayolah belajarlah membuat keputusan ya. Jangan tunda, pikir lagi, tunda lagi, pikir lagi, tunda lagi. Ntar keburu
habis itu 750 juta ya penduduk penduduk yang pakai internet ya. Anda kebanyakan mikir ya, jangan. Anda yang paling pragmatis. Nah, Anda sudah sadari dulu lubang-lubang Anda tuh di situ. Ya sudah, tutup aja lubangnya. Seperti itu. Tapi ya tentu saja tidak segampang itu ya. Namanya kita manusia kan, kita ada kurang lebih ya Bapak dan Ibu ya gitu. Itu menurut saya Pak Agus. Tapi ya. Oke. Thank you Bu Silvi. Tapi kalau seandainya Bu kita masuk ke dalam tim player Bu, kan berarti kan kita dituntut untuk jadi presenter Bu ya. Apakah kita harus jadi sanguin kah atau bagaimana Bu supaya kita bisa disesuaikan dengan kebutuhan atau bagaimana Bu ya? Kalau seandainya kita jadi presenter atau bagaimana? Kan kita harus banyak bicara Bu. Ya, jadi kalau misalnya Anda menjadi seorang presenter ya, Anda tetap jadi kepribadian Anda, tapi Anda juga harus menyadari kelemahan pribadi Anda. Ya contoh, Anda seorang presenter, apakah Anda harus jadi sanguin? Enggak, tetap Anda jadi diri Anda sendiri. Tapi ambillah tutup kelemahan Anda, itu yang paling penting. Contoh seorang sanguin. Anda seorang sanguin, Anda jadi presenter. Ingat waktu gitu ya. Makanya saya dari senewan banget nih. Saya seorang sanguin, saya seorang sanguin, tapi saya kalau lihat waktu saya agak stres. Ya. Jadi jangan Anda pikir, apalagi kalau di Zoom-nya ngangguk-ngangguk semua, Anda merasa gila pada senang sama aku, Anda molor tuh. Ya, presentasinya 1,5 jam sendiri, belum impact. Ya, ingat waktu, kontrol gitu ya. Anda seorang melankoli, Anda ingat semua orang tidak butuh data itu, Bapak Ibu, ya. Rem. Ikutin jalur presentasi. Ya, jadi jangan semuanya mau dikasih tahu dari berdirinya tren, kalau perlu tanggal lahir Pak Martin. Itu nggak perlu. Mereka nggak butuh informasi itu ya. Lalu Anda seorang koleris, ya. Anda juga ingat, Anda seorang koleris, Anda semangat, bagus gitu ya. Tapi juga jangan dengan nada suara yang membentak-bentak, ya bisa Bapak Ibu, masa Bapak Ibu nggak bisa berhasil? Kan bego banget kalau misalnya kita nggak bisa jalanin tren. The power of two, masa 2 orang aja nggak bisa? Pasti bisa Bapak dan Ibu. Kalau cuma orang bodoh doang yang nggak bisa jalanin tren, nah, jangan juga seperti itu. Dan Anda orang pragmatis, ayo keep up the spirit sedikit, ya tambah sedikit, naikkan oktav Anda 1 oktav, Anda sudah oke, seperti itu. Oke, thank you, Mohon maaf, Bu. ini bukan salah saya ya, salah Pak Agus ya, molor ya, bukan salah saya. Oke, terima kasih. Jadi molor enggak ya? Thank you Pak Agus, pertanyaan bagus-bagus. Iya, terima kasih Bu. Ya, saya rasa sudah tidak ada lagi Bapak Ibu ya, karena kelamaan saya nggak enak. Oke, saya rasa itu saja materi pada hari ini. Saya percaya Bapak dan Ibu, kita diciptakan Tuhan berbeda-beda, kita diciptakan Tuhan semua punya kelebihan dan kelemahan. Ya, kita belajar menjadi siapa yang terbaik dari kita. Itu saja dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Selamat sore. Ya, thank you Bu Silvi. Thank you. Terima kasih Pak Peter. Terima kasih semuanya Pak Agus. Terima kasih. Ya, Pak Peternya, terima kasih Pak Peter. Sama-sama. Sama-sama Pak Hendy. No Yosef, thank you. Bu Esther luar biasa Bu Esther. Terima kasih Pak Agus. Ibu Loko luar biasa Ibu Loko. Bahkan kalau orang mulai kepribadian, cara menutup Zoom pun sudah tahu langsung sekarang ya Pak Agus. Orang sanguin, mereka bye gitu ya. Mereka nggak akan tutup. Mereka akan ngobrol dulu gitu ya. Kalau orang melankoli, mereka akan langsung tutup close. Bagi mereka sudah selesai kan, gitu ya. Orang koleris juga sama, ya mereka juga akan langsung close gitu ya. Tapi orang pragmatis, mereka akan lihat dulu. Ya mereka akan menunggu sampai semuanya sudah sepi, mereka baru matiin. Oke semuanya, saya seorang sanguin, saya menunggu sampai kalian semua bye. Dan thank you. Thank you. Thank you. 2, 1, bye. Ibu Esther luar biasa Bu Esther.